Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari bagian tadi, Kejadian pasal 50. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21, kita akan membaca bagian ini secara bergantian. Dari ayat 15 sampai 21-nya ya. Ayat 15, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ayat 16. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sampai di sini pembacaan kita, mari kita sekali lagi bersatu dalam doa. Kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur apabila di kesempatan sore hari ini kami boleh berkumpul bersama di tempat ini untuk beribadah, untuk memuji muliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau yang sekali lagi bekerja dan memimpin di dalam waktu ini, khususnya ketika pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, kiranya Engkau layakan, Engkau murnikan, Engkau mampukan dia untuk boleh dipakai menjadi saluran berkat-Mu, untuk menyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami. Dan kami berdoa ya Bapa, sebagaimana Allah Roh Kudus yang bekerja dan mengurapi hamba-Mu, kiranya roh yang sama juga yang bekerja dalam hati pikiran setiap kami, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hari ini, biarlah apa yang disampaikan ini boleh menumbuhkan pengertian kami akan firman-Mu, dan bukan saja untuk berhenti kami mengerti firman-Mu itu, namun juga untuk kami menghidupinya, dan bagaimana kebenaran firman-Mu itu sungguh boleh menjadi tuntunan, arahan, dan pengkoreksian dalam kehidupan kami, khususnya dalam pergumulan kami masing-masing, dalam keunikan konteks kami masing-masing yang berbeda. Pimpin setiap kami Bapa, dan biarlah sungguh hidup kami ini boleh hidup memuliakan Engkau saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, di dalam bagian ini kalau kita melihat, kisah ini ditulis setelah perikop sebelumnya mencatat tentang Yakub itu sudah dikubur di tanah Kanaan ya. Jadi mereka Yakub meninggal, lalu Yusuf bersama saudara-saudaranya mereka bawa jenazahnya itu ya, tentu setelah dimumikan juga segala macam, dibawa ke tanah Kanaan, lalu mereka kubur di sana sesuai memang pesan terakhir dari Yakub ya, untuk tubuhnya itu dikubur di tanah Kanaan, tempat yang sama dengan kalau mau bilang lokasinya itu dikuburnya bapak leluhurnya ya, jadi Abraham juga di sana. Lalu setelah mereka selesai pengkuburan itu, mereka kembali ke Mesir gitu ya. Nah, menarik dibuka di ayat 15 ini dikatakan dengan adanya ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, ya ini tentu bukan baru mereka tahu, oh ayahnya sudah mati gitu ya. Ya sudah tahu, sudah pergi sama-sama penguburan, tapi ini kira-kira memberikan kita suatu indikasi setelah lewat masa berkabung itu. Ya, jadi saya rasa umum lah ya, setelah
waktu pekuburan dan ada masa kedukaan gitu, mereka fokus tentang mungkin pengaturan ya bagaimana mereka ingat pesannya bahwa ayahnya ini ingin jenazahnya itu dikuburkan ke Kanaan, lalu mereka atur pasti banyak hal ya untuk perjalanan ke Kanaan, lalu untuk kubur di sana, lalu sudah selesai penguburan untuk mereka balik. Itu perjalanan yang panjang dan pengaturan berapa hal dan banyak hal yang mereka atur lah ya, kira-kira seperti itu. Nah kira-kira setelah lewat masanya itu ya, kita nggak tahu persis berapa lama, tapi pokoknya mereka udah kembali dari Mesir, baru kira-kira mereka kepikir ya suatu hal ini yang dikatakan ayat 15 ya, bahwa boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Jadi setelah ya kira-kira sudah bisa move on ya, ayahnya sudah meninggal seterusnya, baru kayak mereka pikir, gimana nasib kami di sini? Jangan-jangan Yusuf itu masih mendendam. Jadi ini sebenarnya kalau kita pikir ini sebenarnya imajinasi mereka sendiri ya. Imajinasi mereka sendiri yang berpikir bahwa seolah-olah sebenarnya Yusuf ini mungkin masih dendam, dan mungkin sebelumnya itu masih oke dengan mereka itu simply karena masih ada bapaknya ya. Kadang-kadang ada dalam relasi keluarga juga gitu ya, kalau masih ada sang bapaknya atau mungkin juga ibunya gitu ya, anak-anaknya masih akur ya. Ketika sudah tidak ada, wah ribut gitu ya. Atau mungkin kalau kita pernah bisa berkaca refleksi episode gini ya, mungkin kadang konteks lain ya, sudah selesai penguburan baru bahas bagaimana pembagian warisan, wah ribut gitu ya. Baru segala macam ribut dan segala satunya. Tapi kira-kira ini settingnya itu adalah lebih itu sih, lebih ada mereka ngerti bapaknya sudah dikubur. Mereka sebenarnya masih, kalau setidaknya dari teks ini kita ngerti adalah mereka sebenarnya masih ragu ya, atau kalau bilang itu masih mempertanyakan sebenarnya Yusuf itu benar-benar mengampuni mereka atau tidak. Dan sebenarnya mereka lebih berandai kalau mau dibilang dari sini bahwa sebenarnya Yusuf itu tidak mungkin mengampuni mereka ya. Dan itu yang mereka makanya muncul imajinasi ini bahwa mereka itu wah ini bahaya nih, Yusuf akan balas kita ya dan seterusnya. Dan itu makanya menarik di ayat selanjutnya, di ayat 16 ya sampai sekitar 18 itu digambarkan bagaimana sampai saudara-saudaranya itu buat suatu setting gitu ya, suatu pengaturan bahwa mereka pun tidak berani langsung menemui Yusuf. Mereka kayak kumpul nih 11 saudara gitu ya kira-kira. Saya enggak tahu sih persis Benyamin ada di situ atau enggak, atau Benyamin oh ya kalian yang kena gitu ya. Saya enggak itu. Tapi anyway, mereka saudara-saudaranya itu mereka tidak berani langsung menemui Yusuf sampai mereka itu kirim pesan ya, kirim pesan untuk disampaikan kepada Yusuf. Ya zaman itu kita nggak ngerti persisnya dia tulis surat ya, lalu ada yang antar lalu cuma sampai suratnya, atau sebenarnya ada yang bacakan surat itu. Meski ada indikasi bahwa ya sebenarnya ya ada yang bacakan gitu ya, disampaikan kepada Yusuf demikian. Dan mereka bilang sampai ada catatan gini ya, di ayat 16 itu bahwa sebelum ayah mati ia berpesan demikian ya, ada di ayat 17 sampai juga 18. Nah kita sendiri tidak ada catatannya dalam Alkitab apakah Yakub memang benar-benar pernah berpesan begitu kepada mereka, atau ini mereka ngarang sendiri. Ya ada yang bisa argumen bisa saja karena ini meski beda tipis gitu ya, tapi ini bisa implikasi dua hal gitu. Kalau Yakub sendiri memang berpesan demikian kepada mereka, berarti Yakub pun berpikir bahwa setelah dia ini tidak ada, saudara-saudarinya akan dibalas kejahatannya oleh Yusuf. Ya ini bisa ada satu pengertian. Tapi kalau menurut saya sih lebih sebenarnya kelihatannya ini mereka mengarang sendiri gitu ya. Jadi ya at least ya bisa diargumentasi lagi sih. Tapi penafsiran saya lebih ke arah dan saya lihat ada beberapa yang lain juga mengatakan bahwa ini mungkin suatu imajinasi mereka sambung itu. Jadi ya setelah selesai kedukaan, mulai mereka tata kehidupannya baru terpikir, wah jangan-jangan ini kita Yusuf pasti akan balas kita. Lalu mereka muncullah ide ngarang bahwa ayahnya ada pesan seperti demikian gitu ya. Ada seperti kasih wasiat pesan seperti gini gitu ya. Sehingga kita dapat gambaran bahwa sebenarnya apa yang di dalam episode ini kita dapat gambaran mereka tetap itu dikejar perasaan bersalah dan minta diampuni. Ini sih yang kita lihat ternyata dalam relasinya ini dalam dinamikanya itu pada baru selesai kedukaan ayahnya dan semuanya, tapi mereka masih rasa mungkin kita itu memang masih akan dihukum
dan seterusnya. Dan setidaknya di dalam bagian ini kita ketemu suatu deskripsi yang jelas bahwa mereka benar-benar tahu bahwa mereka bersalah. Ya. Setidaknya dalam poin ini, di ayat ini kita setidaknya dapat clear bahwa mereka tahu persis bahwa mereka bersalah dan mereka minta pengampunan. Dan sampai mereka akhirnya setelah sampai ada sang penyampai pesan, ya kembali kira-kira mungkin ada orang yang sampaikan pesan pada Yusuf, nyusul baru mereka datang di ayat 18, juga saudara-saudara datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Jadi dia kayak set itu ya, datang ada orang dulu sampaikan pesan kira-kira untuk mempersiapkan hati Yusuf, mungkin bayang mereka supaya mereka ini tidak kalau mereka datang langsung tidak kena hukuman gitu ya, tidak dibunuh mungkin atau seterusnya. Jadi mereka sampaikan pesan dulu untuk biar Yusuf pikir gitu ya. Lalu mereka nyusul datang dan mereka minta untuk menjadi budak Yusuf. Saya pikir menarik ungkapan ini, dia minta menjadi budak Yusuf. Karena kita tahu sebenarnya relasi mereka dengan Yusuf ya adalah saudara. Tapi mungkin karena di dalam bagian ini mereka ngerti sebenarnya kejahatan yang mereka lakukan itu sudah mendiskualifikasi mereka sebagai relasi saudara itu. Ya kan, relasi keluarga itu yang ya kita harusnya ngerti itu ya namanya juga ikatan darah gitu ya, saudara ya tetap saudara. Tapi kadang-kadang memang dalam relasi budaya gitu ya kita, ataupun dalam kehidupan masa kini, kadang-kadang ada suatu kesalahan atau kejahatan dilakukan sehingga kita bisa lihat seperti yaitu sudah merusak relasi keluarga itu sendiri. Di dalam bagian ini bagi saya sih, saya teringat sekali dalam Kisah dan Perjanjian Baru kita ada ketemu sedikit paralelnya. Ada ingat kisah apa? Kisah perumpamaan anak yang hilang. Ya kan, dia sudah buat sesuatu yang jahat, dia pergi, terus waktu dia balik, dia minta ampun pada bapaknya dengan ngomong, saya mau jadi budakmu. Tapi kita lihat ada restorasi pemulihan di situ yang terjadi adalah bapaknya tetap menerima sang anak itu sebagai anaknya. Dan ya kemudian di dalam bagian ini kita temukan juga respon Yusuf yang bahwa dia tetap menerima mereka sebagai saudaranya. Memang tekanan kisah ini memang highlight di situ ya. Dan ini menarik loh kalau kita renungkan sini. Kalau kita cuma baca sepintas kita cuma pikir ya ini memang harus memaafkan seterusnya. Tapi to be fair ya, imajinasi mereka terlepas ini imajinasi atau ngarang-ngarang ya dari ide mereka ini ada dasarnya. Karena memang kejahatan mereka lakukan itu parah sih. Ya saya enggak tahu lah kalau kita sendiri pernah alami enggak dalam relasi saudara ya. Itu saudara kita jahatin kita ya atau khianatin kita sampai seberapa gitu ya. Kalau dalam kisah Yusuf ini dia dijual loh. Dijual dan sebenarnya dalam kisah Yusuf itu dia dijual itu kan dianggap untuk mati aja gitu. Malah tadinya kan sebenarnya memang untuk mau dimatikan dulu, dibunuh saja, tapi terus ide dari salah satu saudaranya untuk janganlah mending dijual aja gitu. Ya, sempat mereka taruh di bawah sumur ya, lalu ada idenya untuk jual aja gitu ya dan seterusnya. Tapi either way mereka itu menganggap ya dengan begitu sudahlah itu anak sudah akan nasibnya habis gitu ya, kira-kira seperti itu. Karena kita tahu di zaman dulu konteksnya jadi budak, meski kadang-kadang bisa ada orang tetap hidupnya baik ya, tapi bisa juga masuk dalam konteks ya budak itu di abuse, diperlakukan dengan semena-mena dan akhirnya mati ya sudah. Jadi mereka sebenarnya sudah ketika lakukan penjualan itu mereka tahu mereka sudah melakukan suatu semacam pemutusan ikatan relasi keluarga itu ya. Jadi kita bisa lihat itu yang dialami Yusuf dan itu suatu kejahatan yang saya percaya kalau kita renungkan loh itu berat sekali loh hadapi seperti itu. Nah tapi menarik makanya di respon Yusuf yang mencatat bahwa Yusuf menangis. Nah Yusuf menangis itu ini bukan pertama kalinya, ada di dalam bagian sebelumnya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 45, Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat 1 dan selanjutnya saya baca beberapa bagian saja ya. Kejadian 45, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi depan semua orang yang berdiri dekatnya, lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia.
Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ya. Lalu saya loncat ke ayat 7-nya, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi kita lihat sebenarnya tangisan Yusuf ada terulang juga di dalam bagian sebelumnya. Dan kita lihat bahwa sebenarnya dari ayat sebelumnya itu Yusuf sudah mengampuni mereka. Ya. Jadi kita temukan dalam indikasi ini menarik ya, teks ini kalau saya kembali ke Kejadian pasal 50, mereka minta maaf, mereka minta ampun. Tapi kayak Victoria Milton itu highlight itu ya, bahwa kita tidak temukan Yusuf mengatakan bahwa saya ampuni kamu. Ya kan? Ini kan nyambung sebenarnya ya, kalau mereka minta ampun terus minta ini jadi hamba, respon Yusuf bisa kan, ya saya ampuni kamu. Tapi kalau kita melihat dalam bagian sebelumnya, sebenarnya sudah memberikan indikasi Yusuf itu sudah ampuni mereka sudah beberapa pasal sebelumnya. Bahkan masih ketika ayahnya masih hidup. Jadi Yusuf itu sudah ampuni mereka dengan sungguh-sungguh. Ya, hanya saja mereka tidak yakin. Mungkin mereka jadinya berpikir ya mungkin diampuni karena ya itu pertanyaan masih ada bapak, maksudnya masih ada ayahnya diampuni. Jangan-jangan kalau bapak sudah meninggal, wah kita akhirnya kena nih akibatnya gitu ya. Tapi kita lihat ternyata Yusuf itu sudah mengampuni mereka sebelumnya. Dan menarik ungkapan Yusuf di ayat 19 ini loh. Di ayat 19 yang saya bacakan, tetapi Yusuf berkata pada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Nah ini statementnya menarik ya, aku inikah pengganti Allah. Ini mau menyatakan apa sih? Maksudnya ngomong aku ini pengganti Allah. Mungkin kita pikir ada aspek mereka sujud ya, mau jadi budak. Terus Yusuf bilang, oh saya tidak mau jadi Allah gitu ya, mungkin maksudnya sana. Tapi kalau kita lihat dalam keseluruhan narasi Alkitab, bukan per se tentang masalah mereka sujudnya itu, tapi ini bicara adalah mereka takut mereka akan dapat hukuman atas kesalahan mereka. Dan betul mereka memang bersalah. Jadi di dalam bagian ini Yusuf setuju loh, mereka itu buat salah. Ya, tapi dia mengerti bahwa ungkapan bahwa aku inikah pengganti Allah itu seperti Victoria Milton katakan, ini sebenarnya maksudnya adalah apakah aku pengganti Allah yang mengambil posisi untuk melaksanakan penghukuman itu. Maksudnya di situ. Misalnya kayak aku ini pengganti Allah itu maksudnya di sana. Karena dia mengerti, ya sebenarnya di dalam teks-teks lain dalam Alkitab, baik penyelaman dan perjanjian baru, penghakiman atau penghukuman itu adalah haknya Allah. Penghakiman itu adalah milik Allah. Kalau memang Allah akan menghukum mereka, ya biarlah. Itu Allah yang melakukan penghukuman. Tapi aku bukan pengganti Allah, makanya istilahnya itu. Apakah aku pengganti Allah untuk melaksanakan penghukuman itu? Dan ini ada ungkapan menarik dari Yusuf di sini, gitu ya. Tapi menariknya ketika kita bicara konteks dalam ini kan, ada orang yang buat salah kepada kita dan apalagi kasusnya Yusuf ini adalah saudara yang dekat. Ya, dan saya rasa dalam kehidupan ini seringkali juga gitu ya. Sebenarnya bukan masalah saja kejahatan seperti apa yang dilakukan, meski tentu itu masalah, tapi siapa pelakunya dan sedekat apa relasi kita dengan sang pelakunya itu akan mempengaruhi seberapa dalamnya kita merasakan dampak dari kejahatan itu sendiri, ya kan? Ya kembali lagi kejahatan itu tetap kejahatan, tapi ketika dilakukan oleh kerabatnya itu kan terasa mendalam sekali. Dan dalam kita bisa bilang kepahitan atau kesakitan yang dialami oleh Yusuf dan itu literal dia alami penderitaannya selama ya kita tahu kisah-kisah sebelumnya ya. Tapi dia tetap mengerti bahwa biarlah penghakiman itu ada milik Allah. Biarlah Tuhan sendiri yang menghakimi. Nah ini suatu pengajaran yang kita bisa lihat dari sini ya. Ketika apalagi khususnya kalau kita berada sampai di posisi seperti Yusuf ini loh. Ya kan, kadang-kadang kita juga bisa muncul konteks ini, misalnya ada orang buat jahat ke kita, lalu kita bilang, ya biarlah penghakiman itu milik Allah, maksudnya biar Tuhan yang menghukum dia, seperti apa dan bagaimana, ya kalau memang Tuhan mau melakukan, atau dia mengampuni, ya karena Allah juga bukan mesin kan, kenyataannya di situ, ya. Ini kalau saya mau belok sedikit ya, kadang-kadang ada orang bilang,
Orang Kristen itu percaya nggak sih hukum karma gitu? Ya satu, kita tidak percaya suatu sistem yang impersonal seperti itu. Tapi hal lain adalah kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada bagian orang buat dosa ya dapat ganjarannya, hukumannya. Ada orang buat benar juga dapat hasilnya. Tapi tidak semekanistis itu. Kehidupan itu kenyataannya jauh lebih kompleks seperti itu sih. Kenyataannya ada orang buat jahat yang sepertinya dia lolos saja. Ataupun ada bagian dia dapat kesempatan untuk dia bisa bertobat dan Tuhan tidak hukum juga. Tapi ada bagian lain Tuhan hukum ya. Kembali itu haknya Tuhan. Nah saya kembali sini ketika dilihat serahkan penghakiman itu pada Tuhan. Dan bahkan bukan saja ngomong itu serahkan penghakiman pada Tuhan. Tapi ketika dia berada di posisi sebenarnya dia bisa mengeksekusi penghakiman itu, kalau mau dibilang dia tidak mengambil tempat posisi itu. Nah inilah karena dia katakan ini. Apakah aku inikah pengganti Allah, ataukah aku inikah yang mau mengambil posisi seperti Allah yang melakukan penghukuman ini? Kembali loh ya, kisah kejahatan saudara-saudara Yusuf itu plain and clear, jelaslah itu dosa, salah ya. Saya rasa tidak perlu eksekusi sampai jauh-jauh, kita baca juga tahu kok ini salah. Nangkap lah ya, ini bukan hal yang perlu didebatkan atau terlalu rumit gitu. Ini jelas salah. Tapi suatu kesalahan yang real pun dan nyata di situ, dan ini orang yang korbannya ini merasakan betul-betul. Pertanyaan selanjutnya itu bukan cuma masalah ini salah, tapi apakah aku pengganti Allah yang akan mengambil posisi melakukan penghakiman atau penghukuman kepada sang pelaku. Nah ini yang dikatakan Yusuf di sini. Dan saya pikir menarik karena dalam konteks ini dia sangat bisa melakukan itu, ya kan? Nah ini bukan cuma ungkapan yang kayak ya itulah, maaf ya, kadang-kadang orang cuma lempar slogan gitu kan. Oh ya, dia jahatin saya, enggak apa-apa lah, nanti Tuhan hukum dia. Ya kalau mau fair, mungkin karena saya juga tidak punya kemampuan atau berada posisi otoritas bisa hukum dia, jadi saya ngomong gitu. Bisa nangkap kalau saya ngomong gini ya. Apakah kita bawa mobil terserempet orang, wah siapa itu yang serempet? Wah memang itu orang jahat. Atau pemerintah kayak atau orang mana gitu yang lalim. Terus kita bilang, biar Tuhan hukum dia. Ya iya, itu cuma omongan, maaf ya, cuma slogan kosong karena memang kita juga tidak bisa lakukan itu kepada dia. Nangkep ya. Tapi ini Yusuf berada di posisi dia bisa loh melakukan itu, and yet dia tidak lakukan. Nah ini yang menarik di sini. Ya. Dan apalagi secara keseluruhan konteks kitab Kejadian, ini mengingatkan kita juga di awal kitab Kejadian itu sendiri kan. Sebenarnya Victor Hamilton dia katakan dalam komentarnya, ada suatu kontras yang kita bisa teringat dalam awal kisah kitab Kejadian. Yaitu di awal kisah kitab Kejadian ada Adam dan Hawa, dan mereka ketika dicobai oleh ular di sana, ada godaan untuk mereka mau menjadi seperti Allah. Mau mengambil tempat sebagai pengganti Allah. Itu maksudnya mereka mau menjadi seperti Allah itu. Bisa nangkap ya? Dalam kitab Kejadian ketika mereka dicobai dengan makan buah yang dilarang itu, ya harap ini kita juga clear, ini bukan masalah Adam dan Hawa itu tidak tahu apa yang baik dan jahat, lalu makan buah baru tahu, oh ini buah ajaib atau apa gitu ya. Bukan, mereka sebenarnya sudah tahu apa yang tidak jahat, yaitu yang baik adalah makan buah-buah yang lain yang Tuhan perintahkan boleh dimakan, dan yang jahat adalah makan yang dilarang ini. Sederhana kok. Mereka sudah tahu apa yang baik dan jahat. Mereka sudah tahu ya jahat makan ini, dan Tuhan juga kasih tahu lagi bahwa kalau kamu makan itu ada akibatnya, kamu akan mati. Jadi jelas dong. Jadi apa yang baik dan jahat itu jelas. Tapi kenapa mereka mau makan? Ya itulah, mereka mau menjadi seperti Allah. Maksudnya menjadi seperti Allah ini ya meski bisa mereka pengandaian, kembali imajinasi ya, mengandai, oh ini makan buah ajaib mereka jadi Allah. Ya mungkin bisa ada satu pengertian sana, tapi ada suatu pengertian di sini ini sebenarnya ada pride, kesombongan. Tuhan ngomong itu salah, kenapa saya harus ikut? Saya mau nentuin sendiri. Apa yang benar, apa yang salah saya nentukan. Kenapa harus ada orang lain menentukan? Itu mengambil posisi Allah. Dan kita lihat dalam itulah kejatuhan Adam dan Hawa di dalam episode yang awal dan kitab Kejadian. Dan menarik dalam konteks dari akhir kitab Kejadian ditutup dengan Yusuf tidak melakukan hal yang sama itu. Apakah aku pengganti Allah? Apakah aku yang berhak menentukan ini yang benar yang salah? Biarlah kalau memang Tuhan mau menghukum mereka, biarlah Tuhan yang menghukum. Tapi aku tidak akan mengambil posisi sebagai Allah itu. Bisa nangkap kontrasnya ini ya. Dan ada keindahannya keseluruhan dalam kitab Kejadian ini. Dan kontras sekali sini karena ungkapan ini yang menarik kan, aku inikah pengganti Allah, itu berbicara bahwa
dia mengerti bahwa biarlah memang kamu lakukan yang jahat, tapi kalaupun Tuhan mau hukum, itu haknya Tuhan. Biarlah Tuhan lakukan dengan cara dia sendiri. Saya bukan pengganti Allah yang akan melakukan ini. Bagian ini menarik sih kalau kita renungkan dalam bagian ini. Berapa kadang dalam episode kehidupan kita juga mengalami hal demikian. Ya, kita bisa mengalami hal ketidakadilan. Ya, kita bisa mengalami hal yang menyakitkan dalam kehidupan ini, satu lain hal. Tapi biarlah kita mengerti kita tetap reserve gitu ya. Ada bagian yang ketika kita tahu bukan hak kita untuk melakukan penghukuman itu, jangan kita lakukan itu. Ya. Harap kita bisa pahami secara ini, tentu secara dewasa gitu ya, bukan besok-besok ada maling mau pukul ya kita tentu bisa membela diri, tapi seberapa kita membela diri itu juga pertanyaan lain kan. Apakah kita akan mengambil posisi seperti Allah yang menjatuhkan hukuman, memvonis sedemikian, dengan alih-alih kita pikir kita yang tahu memutuskan yang mana baik dan jahat itu dan porsinya seberapa. Nah ini yang menarik yang Yusuf ini lakukan loh. Padahal dia yang punya kuasa begitu besar di Mesir dan sangat bisa melakukan itu kepada saudaranya. Tapi dia ngerti ini dia tidak lakukan. Oke. Dan lanjut di ayat selanjutnya dia 20 dan 21. Dikatakan memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Dan dalam konteks ini pembahasan kalau kita tahu keseluruhannya ini ya, baru kita dapat ayat 20 ini, suatu rumusan teologis yang mendalam ya, dan kadang orang bilang juga jadi diktum yang kemudian hari memang ya bisa lihat nanti Paulus juga kutip dalam atau kasih poin ketika bahas dalam Roma 8 ya 28. Satu ayat ini ya dia katakan memang kamu telah mereka-rekakan jahat terhadap aku. Ya ini tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Satu ayat ini memberikan suatu rumusan bahwa ya Alkitab mengajarkan Allah itu berdaulat, tapi manusia itu juga bebas. Jelas di sini ya. Allah itu berdaulat, ya tentu bagian B-nya mungkin kalau bilang seperti itu. Ya, tapi manusia itu juga punya kebebasan. Jadi kita lihat dalam Alkitab sebenarnya pembahasan tentang kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia itu memang ada dua-duanya. Alkitab itu jelas menyatakan manusia itu punya kebebasan. Ya, dan tentu sayangnya termasuk dalam konteks ini, dalam kebebasan manusia yang keliru ya dipakai untuk berbuat sesuatu yang jahat. Jadi kita bisa lihat ya ini Yusuf tidak bilang oh kamu mereka-rekan sesuatu yang baik. Ya kan kalau kita bisa pikir-pikir juga bisa lain loh perspektif. Misalnya kita pikir oh seandainya ya saudaranya itu tidak jual Yusuf, kan ceritanya tidak jadi gini. Berarti saudaranya berjasa itu jual gitu ya. Ya. Atau jangan-jangan makanya kita besok-besok itu lagi baca, oh kalau Yudas tidak jual Yesus, nanti kan Yesus tidak disalib, kita tidak dapat keselamatan, berarti bagus tuh Yudas jual. Enggak ya, kita lihat pengajaran kita tidak mengatakan itu sesuatu yang baik, itu tetap jahat. Itu adalah suatu kebebasan dan yang dilakukan oleh manusia dan makanya bisa dituntut tanggung jawaban. Itu perbuatan Yusuf itu sesuatu yang jahat. ESV terjemahannya dia pakai istilah you meant evil against me. Kamu memang memaksudkan itu sebagai suatu perbuatan jahat dan memang itu dinilai suatu yang jahat. Tapi di saat yang sama ya Allah dalam kedaulatannya itu mereka-rekakannya untuk kebaikan atau Allah memakainya untuk kebaikan. Ini kita tidak bisa persis katanya gitu ya. Kalau terjemahan ESV pakai istilah God meant it for good gitu ya. Jadi Yusuf itu memaksudkannya untuk hal yang jahat kepada saudara-saudara Yusuf memaksudkannya sebagai hal jahat kepada Yusuf, tapi Allah memaksudkannya untuk kebaikan. Ya ini kita melihat di sini ya kebebasan manusia, tapi tidak menggagalkan rencana Allah. Kedaulatan Allah bisa dalam suatu pengertian yang luar biasa seperti ini ya bahwa iya dikatakan ini masukkan untuk sebagai kebaikan dan bukan cuma fake gitu ya kalimat, oh ya pokoknya ada maksud Allah untuk kebaikan, tapi dijelaskan dengan cukup konkret ya, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi kita juga lihat penjelasan kedaulatan Allah itu yang bukan cuma cuma slogan juga, maaf ini kalau saya bilang ini, ya pokoknya Allah berdaulat,
tapi kedaulatannya itu nyata dalam akhirnya ya, dalam secara misterius kita bilang bagaimana pimpinan Tuhan itu dalam ada perizinan Tuhan dan juga ada kedaulatannya, penetapannya, sampai ini bisa terjadi dan kehidupan mereka terpelihara, termasuk di dalamnya adalah elemen di mana saudara-saudaranya berbuat jahat kepada Yusuf itu. Nah ini saya lihat, ini yang ya sampai di sini dulu kita melihat ya, ini yang memang kenyataan Alkitab mengajarkan dua ini. Tapi di saya yang sama ya, kembali ya, ini dua-duanya berjalan ya, atau kalau saya mau posisinya begini ya, kedaulatan Allah tidak kebebasan manusia tidak meniadakan kedaulatan Allah, tapi sebaliknya juga kedaulatan Allah tidak membuat manusia ini cuma jadi boneka gitu. Bisa nangkai, oh kenapa ini terjadi? Oh ya sudah takdir gitu ya, sudah nasib. Enggak, tetap dikatakan loh yang mereka buat itu jahat. Bisa nangkap ini ya. Kalau memang Allah memang mengatur semuanya, jadi terus ini apa ini? Saudara-saudara Yusuf cuma jadi boneka, maka tidak bisa dibilang mereka ini merekarkan terhadap yang jahat, mereka mengerjakan sesuatu yang jahat kepada Yusuf. Karena mereka cuma lakukan apa yang Tuhan mau, ya kan? Tapi kita lihat di dalam bagian ini tetap memang mereka bersalah, mereka bisa dituntut pertanggungjawaban atas, mereka harus mengambil pertanggungjawaban atas kesalahan mereka. Tapi yang dahsyatnya Alkitab adalah bagaimana Allah kita meskipun ada kekacauan yang dibuat manusia, dia bisa mengaturnya sedemikian untuk melaksanakan suatu kebaikan. Dan bahkan termasuk untuk memelihara kehidupan orang-orang yang jahat ini. Teksnya di situ kan. Menarik ya, ini bukan cuma bilang oh ya Allah masukkan untuk kebaikan terus cuma baik gitu ya, maksudnya agak abstrak atau gimana. Ya ini untuk memelihara suatu bangsa. Maksudnya ya termasuk juga orang yang buat jahat itu ini tempat pertama. Jadi bukan cuma kebaikan demi Yusuf misalnya. Nah, kalau cuma akhirnya oh demi Yusuf bisa jadi penguasa sejajar dengan Firaun kira-kira gitu ya, kita cuma akan lihat kedaulatan Allah itu cuma sempit, cuma untuk bagi saya oh ya ada orang jahatin saya, oh enggak apa-apa, yang penting Tuhan maksudnya ini akan saya tahu kebaikannya buat saya, tapi bisa lihat kebaikannya pun untuk pelihara kehidupan orang yang buat jahat kepada kita itu pun. Nah ini teksnya makanya menarik, berbicara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia ini berjalan seperti ini. Ya kita akan sulit mensinkronisasikannya, tapi ya mungkin seperti Charles Spurgeon katakan, memang dua hal ini paradoks gitu ya, tapi memang bukan untuk disatukan, memang dua hal ini berjalan bersama-sama. Jadi dalam sejarah kehidupan kita temukan bahwa selalu setiap manusia itu akan dituntut pertanggungjawabannya, ada kebebasannya, dan ya makanya orang bisa buat yang keliru ataupun ada buat yang benar sesuai dengan prinsip Tuhan. Tapi kita lihat rencana Allah itu yang tidak pernah gagal. Rencana Allah yang tidak pernah gagal di tengah manusia yang buat kekacauan yang ada ini. Dan atau dalam bagian ini, kalau kita merenungkan bagian ini, ya kembali kita harus mengerti dua-duanya gitu. Tapi kalau kita renungkan dalam konteks kita masing-masing, kita akan lebih hari ini nangkap tekanannya kemana gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang akan ada berpikir, oh iya bagi ini mengingatkan bahwa ada kejahatan yang dilakukan, kenyataannya kedaulatan Allah itu tidak meniadakan tanggung jawab kita itu. Salah, tetap laporannya tetap itu salah kok. Tapi mungkin ada bagi sebagian kita yang lain yang bergumul ya, mungkin dalam kehidupan kita lihat ketika mungkin ada kekacauan yang terjadi, entah kesalahan kita sendiri atau kesalahan atau dosa yang orang lain perbuat kepada kita, lalu kita pikir wah karena situasi inilah saya tidak mengerjakan ini atau tidak jadi gini, ada rencana atau apa yang tidak terjadi dan seterusnya. Biarlah kita jangan luput melihat ini, bahwa Allah tetap berdaulat dan dia tetap mereka-rekakannya untuk kebaikan itu. Dan ini tidak pernah gagal. Ini tidak pernah gagal. Ya. Dan ini yang menjadi secara sederhana ya, Yusuf katakan itu luar biasa gitu, dia di tengah situasi ini bisa muncul pengertian teologis sedalam ini. Dan ini kembali bukan cuma statement debat atau apa gitu ya. Ini menjadi suatu, saya percaya menjadi suatu penghiburan bagi dirinya juga. Karena kalau kita kembali ke konteks ini, kita akan melihat disinilah alasan kenapa Yusuf bisa memaafkan saudaranya itu. Ya. Jadi ini bukan digambarkan Yusuf ini sekedar dia mungkin sangat rohani atau sangat pemaaf mungkin.
Ya, again ya, tentu dua-dua hal ini harus baik suatu yang kita hidupi gitu ya. Tapi kita lihat dari teksnya, ini tidak menggambarkan oh Yusuf itu rohaninya sedemikian tinggi atau dia itu sedemikian pemaafnya. Tapi digambarkan bahwa Yusuf ini melihat dari sudut pandang Allah dan dia melihat bahwa kehendak Allah itulah yang lebih besar dan lebih utama, dan karena itu dia bisa menerima fakta ini. Ini fakta yang tidak mudah loh. Dilakukan seperti ini dan dia alami panjang ya. Dan ada juga episode sebelumnya itu, seingat saya waktu dia di penjara itu ya karena difitnah karena dari istri Potifar, lalu di penjara itu sempat dia tafsirkan mimpi dari juru minum dan juru roti dari Firaun. Lalu bilang ingatlah kan aku supaya saya keluar dari sini. Yusuf pun di dalam penjara itu bukan sedang pikir, oh iya enggak apa-apa saya di sini. Ini OTW jadi Perdana Menteri gitu loh. Enggak, dia juga enggak pikir seperti itu kok. Dia sudah pikir memang sudah harusnya pulang, saya tidak seharusnya di sini. Tapi di sini kita lihat ya dalam kehidupan itu bagaimana bagian kita itu menjalankan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita lakukan dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dan lihatlah ada kedaulatan Allah dan rencana Tuhan yang baru dia akan bukakan selembar demi selembarnya dalam kehidupan. Sampai di titik inilah baru memang Yusuf, atau ya mungkin sebelumnya ketika dia lihat juga saudara-saudaranya datang, inilah baru Yusuf bisa lihat, oh inilah kenapa alasan dia mengalami banyak penderitaan kesulitan itu. Ternyata untuk mempersiapkan untuk sampai dia meliharakan kehidupan dari bukan cuma dianya loh, pada saudara-saudaranya, dan dalam skup lebih besar lagi kalau kita membahas secara aspek secara global ya, karena dia mengatur itu kan menolong banyak sekali orang bukan cuma saudaranya. Dan kita lihat di sini Yusuf mengalami posisi itu bahwa menjadi apa yang menjadi dasar atau pijakan Yusuf untuk bisa maafkan saudaranya. Dia lihat ya kehendak Allah ini yang terjadi. Kehendak Allah ini yang terjadi dalam kehidupan saya. Ini yang saya jalankan, ini yang saya baru lihat sekarang. Dan karena itu ya saya bisa terima fakta ini. Kalau di hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian ada mungkin kalau saya mau renungkan dalam aspek ini ya, menjadi suatu pertanyaan, kalau hari ini ya, apa sih fakta dalam kehidupan yang kita sulit terima? Entah secara konteks global ya, atau konteks kita pribadi. Apa sih fakta kehidupan yang kenyataannya ya begitu, tapi yang sulit kita terima? Dan pertanyaan kenapa? Ya, mungkin banyak faktor, banyak alasan. Oh ya karena ini. Atau mungkin mungkin kalau saya tanyakan ini, apa fakta kehidupan yang sulit Anda terima? Mungkin ada yang bilang, itu Pak ada perang ya, tidak habis-habis gitu ya. Sudah berapa episode, dah selesai. Tapi pertanyaan saya adalah, bisakah kita melihat ini, lalu bagaimana kita berespon di hadapan Allah, yaitu adakah kita bisa melihat ada kedaulatan Allah yang tetap memimpin kehidupan kita. Yaitu menjadi pesan kita untuk di hari ini. Kembali lagi, fakta itu tetap suatu yang sulit kita terima dan memang bisa karena fakta itu suatu yang jahat. Kembali loh, Yusuf ini dia mengerti ini suatu kejahatan dan ketidakadilan yang dia alami. Ya. Tapi dia bisa melihat dari posisi ada rencana Allah dan karena itu dia bisa menerimanya. Dan bahkan lebih lanjut kalau kita lihat dalam teksnya ya, itu bukan cuma berhenti di ayat 20, oh ya selesai sini. Dan kita bisa lihat dia bukan cuma berhenti dalam bagian sebelumnya bicara dia memaafkan saudara-saudaranya tentu. Tapi dalam teks ini meng-highlight bahwa bukan saja memaafkan, tapi dia bisa memelihara kehidupan mereka. Dalam terjemahan itu dia provide ya, memberikan pemeliharaan kepada saudara-saudaranya ini. Saya pikir mendalam sekali loh kalau kita renungkan sini. Kadang-kadang kan kita juga bisa ini kan, ya saya ampuni kesalahannya, tapi saya tidak lupa gitu ya. Kadang orang suka pakai istilah itu. Ya saya maafkan, tapi saya tidak lupa. Ini maksudnya apa ya? Ya tentu bukan juga harus kita maafkan lalu hilang ingatan gitu ya. Ya pastilah kita tetap ingat. Tapi maksudnya tetap ingat itu apa? Apakah berarti maksudnya ya saya tetap ingat ya, saya maafkan. Terus karena saya ingat, saya tidak mau lagi berrelasi dengan kamu. Karena ingatan itu. Nah itu salah menurut saya. Karena kita lihat dalam teks ini ya, dia bukan cuma mengampuni, dia mau pelihara kehidupan saudaranya itu. Jadi kita lihat di sini bukan cuma forgiveness ya, tapi juga ada restorasi, ada pemulihan relasi itu yang dikerjakan oleh Yusuf di sini.
Kembali loh, sangat bisa. Misalnya Yusuf bilang, ya udah saya maafkan kamu ya, saya tidak bunuh kamu, tapi ya sudah ya, sebodoh gitu ya, atau apa ya. Masa bodoh, mulai sekarang kamu mau apa ya urusanmu. Saya ada urusan saya sendiri, kamu hidup sendirilah. Iya toh? Kan bisa juga. Ya saya tidak hukum kamu sih. Apakah aku pengganti Allah? Saya tidak akan hukum kamu. Oke. Tapi mulai sekarang ya kamu mau hidup seperti jalanmu sendiri. Tapi kita lihat ya, Yusuf itu bisa lakukan sampai dia itu pelihara kehidupan saudara-saudaranya. Dan kembali saya percaya di sini bukan setidaknya dalam teks Alkitab itu bukan meng-highlight masalah dia pemaafnya ataukah kebesaran hatinya, kerohaniannya setinggi apa. Tapi dia mengerti adalah kehendak Allah dalam kehidupan dia yang menuntun secara misterius sampai di sini memang tujuannya untuk pelihara saudaranya itu. Bisa nangkep ya? Sehingga itulah dia bisa lakukan di sini. Sehingga kembali lagi dalam kita bergumul ya dalam hari ini, terlepas dalam konteks kita dalam keluarga atau pekerjaan atau aspek yang lain, kita ada bergumul, kita bisa lihat nggak sih ada kedaulatan Allah atas pimpinan atau pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu itu mau goalnya untuk kemana? Sebenarnya kehendak Tuhan dalam kehidupan kita itu untuk mengerjakan apa? Ya mungkin kita tidak tahu sampai semua detail-detailnya, tapi setidaknya ada gambaran besarnya. Kita bisa lihat nggak sebenarnya apa maksud Tuhan atas hidup kita. Dia proses kehidupan kita sedemikian, bahkan seperti Yusuf mengalami seperti ini, dan dia bisa nangkap tujuannya adalah untuk memeliharakan hidup suatu bangsa yang besar. Dan itu menjadi dasar alasan dia kenapa lakukan, dia pelihara. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikian kalau terjemahan Indonesia. Jadi dia lakukan itu. Jadi kita lihat ya, fokusnya di sini dia kalau mau fokus kepada kalau saya coba bahas ke poin berikut ini di sini. Kalau dia mau fokus kepada kehendak diri atau kehendak saudaranya, wah ini sih bisa bolak-balik enggak habis-habis ya. Kehendak saudaranya ya, kehendak saudaranya apa? Dari awal memang buat jahat toh. Jadi sudah seharusnya yang buat jahat ya dihukum. Atau mungkin kehendak dia masih ada dendam mungkin. Atau masih tidak bisa terima ya. Atau mungkin dia bisa terima tapi ya mungkin ya selesai sampai di situ. Ya sudah saya maafkan dan selesai. Tapi saya lihat di dalam bagian ini dia berfokus pada kehendak Allah, bukan pada kehendak manusia. Dan ketika kehendak Allah itu dia lihat nyata dalam kehidupannya, inilah kenapa dia dituntut sampai sini. Pertanyaan kalau kita lihat dalam bagian ini pertanyaan adalah apakah saya mau mentaatinya atau tidak. Bukan cuma masalah saya memaafkan saudara saya mau perhatikan mereka atau enggak. Kehendak Allah memang untuk pakai saya untuk memelihara kehidupan suatu bangsa besar. Pertanyaannya ya saya mau taati atau tidak. Iya kan? Karena di sini yang dinyatakan teksnya itu begitu kan. Kebaikan dengan maksud yang terjadi sekarang ini yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sehingga saya percaya Bang ini kalau kita gumulkan kehidupan kita, seberapa sih kita gumulkan kehendak Allah dan kehidupan kita. Kehendak Allah yang Tuhan memang khusus secara spesifik berikan dalam kehidupan kita untuk kita jalankan. Dan itu tidak lepas ada background kita, ada kemampuan kita, latar belakang kita masing-masing satu lain hal yang berbeda. Dan juga termasuk itu loh, kisah-kisah kehidupan kita yang terlepas plus minusnya sih. Kurang lebihnya dan termasuk juga kalau fakta-fakta yang tidak menyenangkan, yang tidak kita sukai, yang kenyataannya kita harus terima bagian dari kehidupan. Tapi seperti Yusuf ini bisa lihat ya itu ada kehendak Allah, jadi dia jalankan. Dia bisa terima dan bahkan kemudian dikatakan dia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dalam perkataannya. Ini saya pikir luar biasa sekali di sini ya. Kembali kalau kita pikir secara rohani, wah ini kayaknya rohani level mana gitu ya. Tapi saya percaya tekanannya dan sebenarnya teksnya berbicara ini bukan karena keluasan hati Yusuf, tapi terutama dilihat kehendak Allah itu, dia pelihara mereka dan ketika ada dikatakan bahwa ia menghiburkan mereka, menenangkan mereka ya. Saya percaya ini flow-nya itu sih sebenarnya adalah karena kehendak Allah itu yang menghiburkan dia. Dan itu jadi modal dia untuk bisa menghiburkan orang lain. Bisa nangka sini ya. Flow-nya dalam prinsip kekristenan selalu gitu sih. Sebagaimana Allah juga sudah lebih dahulu, misalnya dalam doktrin bagian lain ya. Sebagaimana kita tahu Allah telah mengampuni dosa kesalahan kita, itulah menjadi dasar modal kita bisa ampuni dosa kesalahan orang lain. Oke? Ini clear ya. Dan itu flow-nya seperti itu. Allah mengampuni kita, ya kita bukan belajar mengampuni Allah, enggak, kita belajar mengampuni orang lain. Ya flow-nya seperti itu. Kenapa? Karena kita membutuhkan pengampunan. Dan sama ketika bicara penghiburan, comfort di sini,
Saya percaya ini bukan bicara karena rohaninya Yesus sekian dia bisa hibur orang gitu ya. Tapi adalah karena dia sendiri menemukan comfort di dalam Tuhan itu. Dia menemukan penghiburan di dalam Allah yang real. Dan melalui setidaknya dalam deskripsi ini ada dia ngerti kehendak Allah itu yang terjadi dalam kehidupannya seperti demikian. Itu menghiburkan dia. Dan itu menjadi dasar dia bisa menghiburkan orang lain juga. Ya, terlepas kita tidak tahu sih sejauh mana menghiburkan mereka menangkan dia hiburkan saudaranya ini sejauh mana, apakah masalah saudaranya masih khawatir atau ragu, apakah akan didendam ataukah mungkin tentang masih merefer kepada kematian dari bapaknya ya. Kita tidak tahu seperti apa, tapi yang pasti kalimat ini loh, kalimat yang aktif yang dilakukan oleh Yusuf adalah dia memberikan penghiburan pada saudaranya. Saya percaya bagian ini juga memberikan indikasi bahwa karena dia sudah dihiburkan oleh Allah. Dia dihiburkan oleh Allah, maka dia juga bisa memakai, dia menjadi dasar bisa menghiburkan orang lain. Dan dia dapat penghiburan dan dia juga bisa mengerti ada providence di sini ada karena Allah sendiri yang memberikan pemeliharaan, providence itu dan juga penghiburan pada dia. Dan setidaknya dalam konteks ini kita lihat makanya kaitan kepada kehendak Allah itu. Jadi flow-nya situ ya, kita mengerti kehendak Allah itu di situ karena dari kehendak Allah kalau kita ngerti maka ada bagian-bagiannya itu kita bisa jatuh pada posisi yang tepat. Sebenarnya ada teolog itu yang katakan ya sebenarnya kalau kita bisa mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita dengan tepat maka ada banyak aspek-aspek dalam kehidupan itu bisa jatuh pada posisi yang seharusnya. Maksudnya itu adalah kalau kita ngerti kehendak Allah persis dalam kehidupan kita itu seperti apa, maka bagaimana kita aspek menggumulkan dalam pekerjaan kita, dalam kita menggumulkan dalam kehidupan keluarga kita, dalam bagian lain, dalam mungkin pengaturan keuangan dan seterusnya, itu adalah dasarnya dari kehendak Allah itu sih. Dari kita ngerti kehendak Allah, dari situ kita bisa memposisikan yang lain itu secara ya sesuai dengan karena kaitan dengan kehendak Allah itu. Dan kalau kembali dalam konteks ini karena dia percaya juga Allah yang memeliharakan kehidupannya, dia belajar dan itu menjadi dasar dia bisa memelihara kehidupan saudaranya. Allah menghiburkan dia maka dia bisa menghiburkan saudara-saudaranya juga. Jika hari ini dalam kehidupan kita mungkin kalau kita pun entah ketika kita merenungkan bagian ini ya, ada fase bagian kita mungkin ditegur dan dikoreksi bagaimana melihat kehendak Allah dalam kehidupan kita. Tapi mungkin ada sebagian kita juga yang bergumul melihat iya ternyata ada Tuhan memberikan juga hal itu dalam kehidupan saya. Nah pertanyaannya adalah kita biarlah melihat bentukan Tuhan yang Tuhan hadirkan pada kehidupan kita itu bukan berakhir cuma untuk kita. Tapi sebenarnya itu jadi modal untuk kita bisa bagikan kepada orang lain juga. Sebenarnya dialami oleh Yusuf ini. Yusuf mungkin tidak terpikir, oh saya terpanggil untuk menghiburkan saudara saya. Oh saya terpanggil untuk memberikan provide ya kepada saudara saya. Tapi karena Tuhan sudah bekerja dalam dirinya sedemikian, maka dia mampu mengerjakan itu pada saudara-saudaranya. Pun kepada orang yang sudah berbuat salah kepada dia. Adakah itu juga yang kita hidupi? Adakah itu yang kita lakukan? Dan sebagaimana kita ngerti itu yang sudah lebih dahulu dicontohkan oleh Kristus sendiri, karena dia pun yang sudah lebih dahulu memberikan pengampunan itu kepada kita melalui pengorbanannya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur apabila di kesempatan sore ini kami boleh merenungkan firman-Mu, kami boleh melihat dalam lika-liku kehidupan ini bahwa kenyataannya anak-anak Tuhan pun boleh mengalami dan bisa mengalami ketidakadilan, bisa mengalami kejahatan dalam kehidupan ini, dan itu nyata yang dialami oleh Yusuf, bahkan melalui lingkungan dan bahkan saudara-saudaranya sendiri. Namun kami bersyukur ya Bapak karena di tengah kekacauan yang dibuat oleh ulah manusia, Engkau adalah Allah yang kasih, Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang adil dan suci dan benar itu, dan yang tidak membiarkan dan membuang ciptaanmu ini, dan Engkau tetap berintervensi, Engkau tetap berinteraksi, dan Engkau tetap mau memakai kami anak-anak-Mu untuk mendatangkan maksud kebaikan itu. Karena itu kami berdoa ya Bapak, kami mohon ampun untuk kesalahan-kesalahan kami, untuk dosa yang kami lakukan baik secara aktif ataupun secara pasif, ataupun kadang dalam kehidupan kami ketika kami pun
ragu akan pemeliharaanmu. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Engkau yang ingatkan kami bahwa ada maksud rencanamu yang sedang Engkau rangkaikan dalam kehidupan kami, dan kiranya Engkau yang berikan kami kepekaan, kebijaksanaan untuk boleh melihat maksud rencanamu itu sebenarnya yang telah dilihat oleh Yusuf dalam kehidupannya. Pimpin setiap kami Bapa, dan biarlah kehidupanmu itu yang kehendak rencanamu itu yang sungguh kami hidupi dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Demi putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.